Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibatur Rohmah dengan NIM 2005011100083. Saya saat ini ada di semester 3 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan kembali materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Noraria Retnaningsih, SEME. Yuk kita belajar bareng. Nah, selanjutnya slide yang kedua ada 6 gambar. Ada 6 gambar yang sudah tertera di PPT di atas. Kenapa sih ada 6 gambar yang dihubungkan dengan panah-panah tersebut? Apa hubungannya seperti itu? Setelah kita lihat dengan secara objektif, secara mata memandang, itu merupakan suatu pertumbuhan makhluk hidup. Kenapa dikatakan seperti pertumbuhan? Karena secara definisi pertumbuhan itu adalah suatu fase yang bisa dinilai dengan angka atau bisa diukur dengan sebuah tolak ukur. Nah, kita katakan mulai dari bayi, lalu beranjak ke anak-anak, terus ke fase memasuki sekolah dasar, terus ada panah ke bawah itu memasuki sekolah menengah pertama, terus selanjutnya ada sekolah menengah atas, dan yang terakhir ada di jenjang perkuliahan. Nah, mengapa itu bisa dikatakan sebagai pertumbuhan? Karena kita tahu dari bayi ke jenjang ke perkuliahan itu bisa diukur dengan sebuah tolak ukur ya, seperti angka. Contohnya kita ukur dengan umur. Dari umur bayi ke umur perkuliahan itu akan beranjak dengan angka yang berbeda, akan lebih meningkat seperti itu. Kayak kita di umur bayi, contohnya kita bayi umur 2 tahun, terus kita masuk ke perkuliahan itu di umur 20 tahun seperti itu. Jadi ada peningkatan. Itu bisa dikatakan sebagai pertumbuhan. Tetapi biasanya pada makhluk hidup kan ada dua fase, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan itu bisa dinilai dengan tolak ukur sebuah angka, namun jika perkembangan itu sendiri itu tidak bisa dikatakan dengan angka, namun biasanya bisa dikatakan dengan perubahan-perubahan seperti halnya dari bayi ke anak-anak, dia mulai berjalan, dia mulai bisa ngomong dan lain-lain. Itu makhluk hidup. Namun yang akan kita bahas saat ini yaitu pertumbuhan dan pembangunan pada aspek ekonomi. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan versus pembangunan. Lah, apa sih yang membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan? Kita jangan ke materi terlebih dahulu ya. Dari dua kata tersebut pasti ada yang namanya perbedaan. Mirip antara pertumbuhan dan pembangunan ini dua kata yang sangat mirip. Jika dilihat dari objek tertentu, kalau pertumbuhan itu biasanya kan makhluk hidup seperti itu. Kalau pembangunan kita biasanya kan lebih sering berpikir kalau pembangunan itu seperti kita membangun suatu bangunan seperti itu kan. Bedanya di situ. Lah, terus apa yang membedakan secara spesifik antara pertumbuhan dan pembangunan? Biasanya kalau pertumbuhan kan hanya kita nilai seperti dari umur, lalu kita nilai dari tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tapi kalau pembangunan itu biasanya kan kita membangun suatu bangunan seperti itu. Lah di bangunan tersebut kadang kan ada dua kata lagi, ada pembangunan dan ada yang namanya renovasi. Lah kalau renovasi itu biasanya kan cuma memperbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau pembangunan itu biasanya itu secara luas, secara merata, secara keseluruhan. Kalau pembangunan itu biasanya kan mulai dari pondasi, terus kita membuat kerangka, lalu kita membuat atap, tembok, dan lain-lain. Itu yang dinamakan pembangunan. Sama halnya seperti ekonomi. Nah, lalu dalam materi ini apa sih yang dibahas dari pertumbuhan dan pembangunan ini? Lah, kalau pembangunan dikatakan jika prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Oh, ini ada definisi of konsep terlebih dahulu.
adalah tolak ukur keberhasilan kinerja ekonomi sebuah negara. Itu ada dua, yang namanya pertumbuhan dan ada pembangunan. Nah, kalau pertumbuhan itu sendiri yaitu prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Nah, kalau dilihat dari faktor ekonomi ya, kalau faktor ekonomi, pertumbuhan ini dinilai dengan salah satu faktor saja, seperti halnya dinilai dari pendapatan nasional. Dikatakan dengan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara pada umumnya diukur dengan perhitungan pendapatan nasional, seperti itu. Jadi pertumbuhan ini dikatakan adanya peningkatan, namun hanya dalam satu faktor, hanya satu aspek, yaitu pendapatan nasional. Tapi beda halnya dengan pembangunan. Nah, kalau pembangunan itu sendiri yaitu prestasi dari perkembangan suatu perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita. Kalau tadi pertumbuhan dari pendapatan nasional saja, nah kalau pembangunan itu secara luas diukur melalui pendapatan nasional, pendapatan total, pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan itu juga tidak hanya dari pendapatan saja, tapi juga menyangkut mengenai pemerataan pendapatan dari penduduk di suatu negara, lalu juga pemerataan penduduk itu sendiri, tempat-tempatnya, maksudnya wilayah itu sendiri, itu apakah sudah pas atau belum, seperti itu. Nah, jadi secara spesifik apa sih yang membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini? Kalau pertumbuhan itu dinilai secara kuantitatif atau hanya satu aspek saja. Tapi kalau pembangunan itu kualitatif atau harus diukur dengan banyak aspek. Jadi aspek 1, aspek 2, aspek 3 seperti itu. Jadi tidak hanya dari satu aspek saja, tapi juga harus ada pembandingnya seperti itu. Namun yang kita tahu juga pertumbuhan dan pembangunan meskipun memiliki kata makna yang berbeda, namun pertumbuhan dan pembangunan itu sendiri itu tidak bisa dipisahkan karena pembangunan dinilai dengan ada tidak peningkatan pertumbuhan suatu ekonomi. Sama halnya dengan pertumbuhan juga menyangkut mengenai pembangunan itu sendiri, seperti itu. Jadi satu sama lain itu ada satu keterikatan, seperti itu. Jadi apa sih yang menggambarkan antara pendapatan per kapita dengan kemakmuran itu sendiri? Kita ulas definisi dari pendapatan per kapita terlebih dahulu ya. Jadi pendapatan per kapita itu besarnya pendapatan rata-rata dari penduduk per orang, tiap orang di satu negara. Jadi jika penduduk tersebut memiliki pendapatan, itu akan ditotal lalu dirata-ratakan dalam satu negara. Nah, itu yang dinamakan dengan pendapatan per kapita. Lalu, apa hubungannya dengan kemakmuran tersebut? Jadi ternyata pendapatan per kapita itu sendiri itu sering sekali digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata yang penduduknya tinggi. Jadi secara tidak langsung pendapatan per kapita ini menggambarkan kemakmuran suatu negara. Jika negara tersebut bisa memakmurkan penduduknya, berarti pendapatan dari tiap orang itu juga ternilai cukup banyak, seperti itu. Cukuplah dikatakan sebagai cukup, sehingga jika pendapatan per kapita itu
menurun itu bisa dilihat dari kemakmuran masyarakatnya. Itu kayak ada banyak masalah atau tidak, atau mungkin ya benar di suatu negara pasti memiliki masalah, tapi kalau untuk dinilai dari fisik, dari kelihatannya suatu negara tersebut itu makmur atau tidak, berarti itu menggambarkan dari pendapatan per kapitanya. Untuk memperhitungkan pendapatan per kapita itu sendiri ada dua cara. Yang pertama, membandingkan PDB atau produk domestik Bruno dengan jumlah penduduk, atau membandingkan PNB dengan jumlah penduduk. Slide selanjutnya itu membahas mengenai sebuah catatan, ada catatannya. Jadi data pendapatan per kapita sebaiknya dihitung dengan menggunakan harga konstan atau tetap. Kenapa harus memakai harga konstan atau tetap? Takutnya jika kita memakai hitungan yang berubah-ubah, hasilnya itu akan tidak valid atau tidak menggambarkan dari pendapatan itu sendiri. Karena menurut saya pendapatan per kapita dengan kemakmuran ini adalah sebuah hal yang fatal ya. Kalau seumpama kita tidak menemukan jumlah yang sesuai, maka secara bahasa mungkin kita bisa berprasangka buruk, atau mungkin negaranya itu tidak bisa memperkirakan kemakmurannya. Jika pendapatannya itu lebih besar namun kemakmurannya itu ternyata kecil atau mungkin tidak ada, lah itu kan mungkin malah jatuhnya itu seperti menindas rakyatnya. Nah, itu hal-hal yang tidak diinginkan dari sebuah negara, karena takutnya kalau ada perbedaan antara satu hal dengan hal yang lainnya, takutnya itu ada perpecahan, dan itu menimbulkan lebih banyak dampak yang lebih besar dari sebuah negara tersebut, atau menimbulkan sebuah masalah yang lebih besar lagi. Lalu yang kedua, setiap tahun PDB terus meningkat dikarenakan pertambahan produk fiskal dan kenaikan harga barang jasa. Nah, sehingga untuk menghitung melalui dengan PDB itu harus dilakukan secara berterusan, kayaknya kayak continue seperti itu. Takutnya jika menggunakan waktu yang kemarin atau waktu yang lama itu tidak sesuai dengan waktu yang sekarang, dan itu juga akan menimbulkan dampak atau masalah yang lebih besar lagi. Lalu yang ketiga yaitu perhitungan dengan harga berlaku tidak dapat menggambarkan kemakmuran dikarenakan efek kenaikan harga. Dan yang keempat, suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan kemakmuran apabila pendapatan per kapita real terus meningkat. Lah, tidak menutup kemungkinan, karena kita semua tahu jika seseorang itu dikatakan makmur, biasanya itu kan memiliki pendapatan yang cukup untuk keluarganya, untuk menghidupi kebutuhannya. Karena jika semisal keluarga tersebut tidak memiliki pendapatan yang cukup atau bisa dikatakan kurang, kemakmurannya juga berbanding lurus seperti itu.